Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita hari ini kembali. Seperti biasa, kita akan coba cek untuk energi dia hari ini. Tanggal 16 Juli 2024. Apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek ya. Dan buat teman-temanku, ingat ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi. Bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku juga berharap dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampel kartunya. Energi dia hari ini, tanggal 16 Juli 2024. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini dia mungkin lagi frustasi gitu ya. Dan dia berusaha untuk menghilangkan ataupun menyembuhkan frustasinya dia, ya. Nah, di sini dia mencoba untuk let go, mencoba untuk bangkit. Apakah ada keadaan dia yang terpuruk saat ini? Apakah dia frustasi akibat ulah dia sendiri? Ataukah ya orang-orang yang dulu dia cintai atau orang-orang yang dulu dia banggakan sekarang menjauh dari dia? Itu membuat dia kayak ya sangat frustasi gitu ya. Dan dia berusaha, dia berpikir, aku nggak boleh frustasi, aku nggak boleh bersedih, aku nggak boleh terluka, aku nggak boleh kecewa gitu ya. Dan dia seperti berusaha untuk let's go, ya, let's go and feel peaceful, mencari kedamaian. Dia merasa aku harus bisa menemukan kedamaian gitu loh. Itu keinginannya dia di sini ya. Jadi hari ini itu benar-benar kayak dia ingin bangkit. Dia ingin bangkit dari frustasi yang dia rasakan. Ya, mungkin semua orang pada menjauh ya di selama ini. Ini ada drunk with love, ya. Bisa dikatakan ini mungkin tentang sebuah cinta. Mungkin dia dulunya begitu tergila-gila sama seseorang atau sebaliknya. Ternyata seseorang itu mungkin mengecewakan dia. Cinta itu begitu sangat membuat dia terluka, ya. Mungkinkah dia itu rela meninggalkan kamu demi seseorang yang dia cintai? Ternyata orang yang dicintai mungkin saja sudah menyakiti dia, mengkhianati dia, melukai dia, begitu ya. Nah, dan di sini aku juga ngerasakan energi dia saat ini tuh kayak ya dia akhirnya mungkin ya mencari kedamaian. Kedamaian itu mungkin dia dapatkan dari kamu begitu. Dan akhirnya dia menyadari kalau cinta yang begitu berlebihan itu membuat dia sakit, ya. Dan mungkin saja dia juga menyadari ini karma yang dia rasakan karena sudah meninggalkan kamu yang begitu sangat baik terhadap dia. Kamu begitu perhatian, kamu begitu peduli sama dia, bahkan kamu yang selalu berkorban buat dia. Tapi balasan dari dia ya seperti ini, tapi itu juga dia rasakan gitu loh. Dia juga merasakan hal yang sama seperti apa yang kamu rasakan. Seperti hukum karma, hukum tabur tuai, itu berlaku. Nah, di sini aku juga melihat return to joy. Dia seperti ingin kembali untuk mencari kebahagiaan. Ya, bisa dikatakan dia ingin kembali bersama dengan kamu. Ada beberapa dari dia di sini, ya, yang benar-benar itu merasa menyesal, sangat menyesal. Karena dia itu ya mudah tergoda, terus dia itu mungkin juga punya banyak uang. Jadi dia beranggapan dengan uang kita bisa beli semuanya. Dengan uang kita bisa bahagia. Itu anggapan dia. Dan nyata ya, selama ini uang itulah yang menghancurkan dia. Dia baru sadar. Ya, kalau tidak ada kontrol dari diri dia, maka dia mungkin akan hancur. Ya, tidak bisa disalahkan siapapun, tidak bisa disalahkan perempuannya atau tidak bisa disalahkan laki-lakinya gitu ya. Intinya dari diri dia. Kenapa dia bisa dimanfaatkan? Mungkin itu yang perlu dia koreksi dari diri dia gitu ya, introspeksi diri. Nah, ini juga berlaku untuk kita. Kalau kita kayak ngerasa, kenapa ya orang-orang memanfaatkan aku? Kenapa ya orang-orang datang kepada aku hanya ya mungkin menyakiti aku? Nah, kita coba untuk bercermin pada diri kita. Apa yang perlu kita rubah? Apa yang salah dari diri kita gitu loh. Atau kita benar-benar harus berpikir positif. Ya mungkin saja ini adalah proses begitu loh.
Tidak ada yang salah, tapi ini adalah proses pembelajaran. Oke? Nah, di sini seseorang ini beyond the ego, ya, surrender to the flow of life. Dia seperti menurunkan egonya. Dia tahu, dia sadar, dia selama ini sudah ego, ya. Dia tahu kalau dia itu benar-benar begitu sangat, apa ya, kayak sulit dimengerti oleh kamu. Kadang ya dia baik banget, kadang ya dia suka menghilang begitu saja. Ada hubungan yang on off di sini. Sering terjadi antara kamu dengan dia dulunya. Mungkin saja karena on off itulah membuat dia akhirnya mencari seseorang ataupun menemukan seseorang yang membuat dia mudah tergoda oleh rayuan seseorang gitu loh. Mungkin oleh ajakan seseorang itu yang ternyata ajakan itu rayuan itu adalah jebakan buat dia. Mungkin itu juga prosesnya Tuhan memberikan pelajaran kepada dia agar dia bisa memahami cinta yang mana yang perlu yang dia butuhkan saat ini. Orang seperti apa yang dibutuhkan saat ini, ya. Dan akhirnya mungkin saja dia akhirnya sadar hanya kamulah yang memang terbaik menurut dia, gitu ya. Nah, ini ada transformation. Dia benar-benar ingin bertransformasi, ingin merubah semuanya. Dulunya yang ego, sekarang dia pengen menjadi orang yang bijak, orang yang mungkin yang, kayak apa ya, ramah atau menurut gitu ya, atau gimana ya. Intinya dia tidak akan ego lagi di sini. Dia akan bisa memahami kamu, menghargai kamu. Itu yang diinginkan. Bahkan bisa jadi dia ingin menembus semua kesalahan yang dia lakukan terhadap kamu. Apapun yang mungkin akan, kamu minta ke dia, mungkin dia akan bisa melakukannya. Ya, itulah bentuk dari rasa bersalahnya dia. Dia ingin melakukan apapun yang kamu minta kepada dia gitu, ya. Kita coba lihat dari percintaannya kamu seperti apa sebenarnya ya. Kita akan coba cek apakah yang terbaca. Oke, 4. Nah, lagi-lagi dia merasa begitu sangat frustasi di sini. Jadi benar-benar kayak dia frustasi banget hari ini nih, ya. Mungkin ada yang pengen ketemu dengan kamu, tahu-tahu nggak jadi gitu. Mungkin kamu yang membatalkan, sehingga membuat dia frustasi. Padahal dia kayak ngerasa, oh ini kesempatan nih, aku untuk bisa memperbaiki semuanya, ketemu dengan kamu. Mungkin dia ingin mengatakan segala sesuatunya, dia berharap ada perbaikan. Ternyata ya mungkin kamu membatalkan janji dengan dia. Nah, itu membuat dia frustasi, membuat dia kayak galau, membuat dia kayak, "Ah, kenapa sih aku begini?" Gitu ya. Terkadang dia tidak ingin seperti itu, hatinya sakit, hatinya capek gitu ya, pikirannya lelah. Nah, itu membuat dia frustasi. Sehingga dia hanya duduk diam tanpa memikirkan apa-apa, pandangannya kosong gitu ya. Seolah-olah ya mungkin saja diri dia itu kayak disabotase oleh sebuah energi negatif yang membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mata dia tertutup, tangan dia itu kayak diikat gitu ya. Itu gambaran diri dia. Oke, di sini ada self indulgence. Dia mencoba untuk menyembuhkan dirinya. Ada time to heal. Ya, dia mencoba self appreciation. Dia mencoba mengapresiasi diri dia sendiri. Ah, ternyata aku sudah selama ini menyakiti diri aku sendiri. Ya, aku selama ini sadar gitu ya, dia mungkin punya hubungan yang membuat, dia tidak bisa berkutik gitu ya. Karena mungkin dia dikuasai oleh seseorang itu, atau dia yang dimanfaatkan, tapi ada cinta yang begitu besar yang dia rasakan, ternyata cinta itu menyakitkan dia, oke? Dan akhirnya dia mencoba untuk memperbaiki dirinya, supaya hatinya tidak sakit lagi, dirinya tidak sakit lagi ya, sekarang akan mulai bahagia, itu yang dia inginkan, ya. Dan sini ada grounding. Stability, performance, ya sepertinya akan ada perkembangan, pertumbuhan yang mungkin dia lakukan. Mungkin saja dia sudah menjadi orang yang mungkin lebih baik dari sebelumnya. Walaupun mungkin kamu belum bisa memberikan kesempatan kepada dia, tapi dia tetap berusaha untuk jauh lebih baik. Setidaknya dia mencintai diri dia sendiri. Dia mencintai kehidupan dia saat ini gitu loh. Kalaupun misalnya tidak ada orang di samping aku ya, aku bahagia. Karena ya tujuan hidup aku adalah pengen bahagia. Walaupun tidak ada orang di samping aku, tapi ya ada Tuhan di samping aku. Itu pikirannya dia, ya. Ini ada healing heart. Hatinya memang hancur, hancur banget hatinya. Healing heartbreak, toxic ya mungkin dia kayak ngerasa nih, aku punya hubungan yang toxic atau dulunya aku yang toxic. Tapi di sini mungkin dia sadar kalau seperti ini hubungan yang aku jalani otomatis itu tidak akan lama. Sama halnya seperti yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Nah, dan akhirnya dia tahu, disitulah dia mulai belajar.
belajar untuk, bersikap, belajar mengambil keputusan gitu ya, belajar mungkin dalam bertindak. Nah, segalanya itu kan perlu dipelajari oleh dia. Apa yang perlu dilakukan, apa yang tidak gitu ya. Tidak sembarangan juga gitu loh, ya. Di sini ada hammer. Ini juga dia kayak rebel, seperti ya memang hubungannya itu pernah sudah disabotase atau memang kamu dengan dia tuh sudah saling meninggalkan. Tapi di sini aku melihat akan ada terbangun kembali hubungan antara kamu dengan dia. Ya, seperti kamu dengan dia itu seolah-olah kayak apa ya, kayak dilindungi gitu. Ada takdir yang mempersatukan antara kamu dengan dia. Semoga ya, karena dia sudah menjadi orang yang mungkin lebih baik. Ya, karena jodoh itu cerminan kita. Kalau kita baik ya pasti jodohnya juga yang baik. Walaupun saat ini itu belum ada kebaikan pada diri dia, maka suatu saat nanti dia akan berubah menjadi yang baik, maka itu akan jadi jodoh kamu gitu loh. Oke, kita akan coba lihat dari uh, isi hatinya, terdalamnya apa, perasaan terdalamnya. Oke, perasaan terdalamnya. Ya, gossip in heart more. Nah, mungkin banyak ya orang-orang yang sudah menggosipkan dia. Itu juga membuat akhirnya hubungan kamu dengan dia kandas. Ya, cintailah aku, love me. Dia berharap ya kamu bisa mencintai dia. Dia ingin ada cinta di antara kamu dengan dia, ya. I think we should see other people. Aku memikirkan kita seharusnya bisa melihat orang lain. Mungkin dia mencoba ya membandingkan dirinya dengan orang lain atau hubungan kamu dengan orang lain gitu ya. Orang itu mungkin bisa aja nih hidup bersama, tapi kenapa kita tidak gitu loh. Mungkin ada perbedaan antara kamu dengan dia juga yang membuat akhirnya hubungan ini kayak sulit untuk disatukan. Oke. Nah, keinginan dia di sini benar-benar ingin, "I want a fresh start with you." Aku ingin memulai suatu hidup bersama dengan kamu sebenarnya gitu ya. Ini dia ada angka satu. Ada fase baru yang dia inginkan ya bersama dengan kamu di sini. Oke. I open to compromise. Nah, dia mungkin akan mulai untuk berkomitmen, untuk berjanji atau membuat satu hubungan dengan kamu ya. Semoga aja ya. Tapi dia merasa ada ketakutan. I'm terrified. Dia takut mungkin kamu tidak bisa menerima dia, kamu menolak dia, itu yang dia takutkan saat ini. Ya, pasti ada. Karena dia tahu dia salah. Karena dia tahu dia merasa selama ini sudah menghancurkan masa depan kamu, hidup kamu. Namun pada akhirnya dia mungkin akan kembali kepada kamu. Ya, semoga ya. Nah, kita akan coba lihat dari oh ini ada satu. Ada kartu oracle yang ketinggalan. Kita akan coba lihat dari kartu tarot ya. Seperti apa. Aku sudah kartu ini untuk kamu yang personal reading atau coaching silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Oke. Oke. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Two of Swords, ada Gemini, Libra, Aquarius. Jadi ada yang berkomentar ya, Kak, zodiaknya kok Mbak semuanya. Bacain aja semua zodiaknya Kak gitu. Tapi memang ini kenyataannya. Kalau Sword ini zodiaknya itu Gemini, Libra, Aquarius ya. Ini ada Pentacles, Taurus, Virgo, Capri. Ini ada The Sun, ini kartu Arcana Mayor. Ada Leo. Ada Wands, ini minor, ada Aries, Leo, Sagi. Ini ada Ten of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak ya. Kamu atau zodiak orang yang kamu fokuskan. Oke, di sini ada Two of Swords. Seseorang ini mungkin mengalami satu keraguan, masih ada keraguan, masih ada ketakutan di sini. Ya, ketakutan, keraguan yang membuat dia merasa sulit untuk mendekat ke kamu. Ya, ada Five of Wands karena antara kamu dengan dia memang lagi berkonflik. Ya, berkonflik gitu ya, sulit untuk disatukan. Tapi di sini dia di Sun, ada sebuah harapan yang memang dia inginkan di sini. Semoga aja harapan-harapan yang dia harapkan ini ya, semoga bisa akan terwujudkan. Ini ada Six of Pentacles. Lagi-lagi mungkin ini tentang sebuah uang, ya. Dia merasa mungkin seseorang ini kayak, apakah kalau nantinya aku mengatakan semuanya ke kamu, kamu mau menerima aku dengan keadaan aku seperti ini? Mungkin ada keadaan dia yang terpuruk saat ini gitu ya. Tidak punya apa-apa, justru kamu yang kebalikannya. Kamu yang mungkin lebih mapan di sini. Sehingga dia merasa, kamu mau nggak terima aku gitu ya. Nah ini ada Tone of Swords.
Ten of Swords ini adalah ini menggambarkan kalau, di kartu ini ya, bahwasanya seseorang ini kayak begitu banyak pikiran. Pikirannya itu kayak campur aduk, dia belum bisa mengontrol. Makanya mungkin dia merasa ragu untuk mendekat ke kamu. Tapi cinta dia begitu besar saat ini yang dia rasakan ya. Kita akan coba lihat dari, inisial ya, inisialnya siapa? Ada C, mantan terindah. Nah, beberapa dari kamu mungkin ya, mantan terindah itu mungkin akan datang kepada kamu, tapi dia kayak ngerasa belum siap gitu ya. Takut dia tidak bisa membahagiakan kamu. Ada dan K dan T, teman kerja, atasan kerja. Ini kamu mungkin harus berhati-hati jika dia adalah orang yang mungkin sudah punya pasangan, ya. Ini ada J dan U, teman kuliah. Ada X, X, orang baru. Nah, untuk zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu, kita akan coba lihat. Di sini ada Sagittarius, ada Gemini, ada Aries lagi, dan ada Taurus. Oke, itu zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu. Nah, kita lihat di sini. Kalau untuk kartunya ini adalah ya, nah, dia mungkin lagi frustasi. Dia lagi dalam keadaan frustasi. Dia berharap ya, dia menginginkan, dia ingin mengatakan cintailah aku gitu loh. Dia berharap sekali ada cinta yang ingin dia dapatkan dari kamu. Oke? Nah, teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.